Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mengadun. Oke, kita masuk di sesi tanya ya. Udah lama kita nggak masuk di sesi tanya, dan kebetulan Mengadun juga repot ya, kemarin juga aktivitas seperti biasa. Jadi bagi waktu sampai akhirnya kelelahan juga. Tepar semalaman ya. Oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah Mengadun save gitu dan akan Mengadun jawab ya itu. Dan ini dia jawab pertanyaan yang pertama ya, karena untuk jawab di sana itu kadang ribet Mengadun itu, dan ini juga untuk mewakili ya, barangkali ada pioners lain yang mengalami hal serupa gitu. Dan ini jawabannya ya, dari ada berapa pertanyaan tuh, banyak tadi ya. Oke, ini dari Pak Totok Yono. Mang, akun saya sudah lulus QC dan migrasi semuanya, gak makan waktu lama. Waktu itu sekitar bulan Januari 2024, berarti baru ya, baru berapa bulan gitu. Semua daftar mainnet sudah checklist hijau semua, tapi sekarang belum ada undangan untuk liveness-nya. Apa akun saya masih aman, Mang? Nah, ini yang lain juga barangkali ada yang bertanya ya. Mang Adun jelaskan di sini dengan tegas ya. Jadi notifikasi untuk verifikasi wajah dengan deteksi wajah itu ya, itu hanya core team kirimkan. Seperti di informasi update pertamanya itu hanya ada istilah beberapa pioners. Jadi ya bukan untuk semua pioners gitu, khususnya bagi akun yang checklist hijau semua mainnet kayak punya Mengadun contohnya. Sampai sekarang Mengadun belum dapat notifikasi gitu, belum dapat verifikasi untuk wajah ya itu. Jadi yang akun checklist mainnetnya itu hijau semua, tenang, itu aman ya, itu aman. Jadi ya kalau misalkan ada ya tidak apa-apa, lakukan saja. Tapi untuk memperjelas ya, karena Mengadun juga sampai saat ini ada bahkan pionir yang sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali dapat notifikasi, Mengadun 1 kali pun belum dapat ya, belum pernah dapat gitu. Yaitu bisa diartikan bahwasanya akun kita aman. Jadi notifikasi dikirim itu untuk pioners yang akunnya itu bermasalah lah, bisa dikatakan seperti itu, atau terdeteksi sama core team untuk kembali melakukan verifikasi keaslian ya. Intinya seperti itu, supaya untuk dipastikan nih, ini akun ada yang punya enggak, yang punyanya siapa, sama enggak wajahnya dengan yang arsip atau data atau dokumen yang dikirimkan sewaktu QC tuh. Oke ya, jelas untuk pertanyaan yang pertama. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Pak Kadis ya. Kalau saya dapat undangan QC ulang pas malam hari, akhirnya saya abaikan karena takut deteksi wajah kurang jelas. Siangnya begitu saya masuk tindak lanjuti, maksudnya siangnya begitu mau saya tindak lanjuti, ketika saya buka QC di browser ternyata sudah status tentatif, padahal saya belum melakukan deteksi wajah. Beresiko enggak ya kira-kira, atau bagaimana cara agar saya bisa melakukan proses QC ulang tersebut? Oke, mohon pencerahannya. Nah, jadi perlu kita ketahui ya, bahwasanya ketika ada deteksi wajah nyampe ke kita gitu kan, itu kalau malam juga diusahakan ya gitu. Jadi misalkan pencahayaannya menggunakan ya cahaya HP lah atau apa gitu. Tapi kalau misalkan khawatir buram atau gelap atau apalah gitu, itu boleh, tidak apa-apa, depending. Karena apa? Tetap bakal core team kirimkan kembali. Karena beberapa pioners yang komentar di channel Mengadun itu ada yang sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, itu kan saking core team ingin memastikan gitu loh, yang punya QC ini bener nggak orangnya gitu loh ya. Jadi buat Pak Hadis jangan khawatir, nanti pasti ya, karena janji core team seperti itu, statement core team seperti itu, manusia nyata tidak akan ada yang ditinggal satupun tuh.
Ya karena kan kalau kita sesuai dengan dokumen, ya udah lulus ya. Oke, buat Kak Kadis semoga jelas ya masalah ini. Akan dikirim lagi sama Kortim. Oke, tetap semangat. Jadi kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. Ini dari siapa? Rafilus ya, dari Pak Rafilus ya. Saya belum pernah menggunakan CoinPay, tapi kok dapat juga KYC tentatif. Tapi koin yang sudah migrasi masih utuh saldonya, masih ada, gimana itu kira-kira bro? Oke, buat Pak Bro ya atau Mas Bro nih, Rafilus. Jadi gini, Mang Adun juga sama. Poin pertama masuk ya. Jadi koin Mang Adun nggak pernah gunain ya. Koin apa itu untuk testnet atau untuk belanja gitu. Tapi alhamdulillah checklist daftar mainnet Mang Adun bagus semua, hijau semua. Nah, ini yang terjadi sama Pak Rafilus ini ya. Ini masuk ke KYC tentatif katanya. Tapi koin yang sudah migrasi masih utuh, saldonya masih ada. Gimana itu bro? Jadi tetap ya, mungkin itu juga sama, ada sedikit kesalahan gitu loh, ada sedikit kesalahan di, ya bisa saja di dokumennya atau di apanya, atau misalkan waktu pengambilan gambar buram sehingga masuk dulu ke KYC tentatif gitu kan. Ya alhamdulillah berarti nih kalau misalkan ada koinnya yang apa sih namanya di wallet pay-nya masih utuh gitu kan, otomatis kan kalau misalkan ini ya gitu, suatu waktu ada kita mau barter atau apa, berarti bisa digunakan gitu loh. Nah itu untuk KYC tentatifnya nanti tetap akan Kortim kirimi ya, deteksi wajah untuk kita memverifikasi wajah. Oke, seperti itu ya. Jadi tetap ini karena apa? Untuk keamanan ya. Mang Adun sudah sering menjelaskan soal itu. Oke, buat apa Rafilus ya. Jadi itu nanti akan dikirimi ya, buat semua deh, mungkin semua ya. Karena apa? Karena ini tuh buat akun yang bermasalah gitu loh, deteksi wajah itu ya. Dan kita tidak tahu gitu kan, Mang, kok gua pernah ada juga yang gitu, kok kayaknya dokumen gua bagus, gua nggak pernah jual beli pay, kok gua masuk juga gitu ke antrian KYC tentatif atau daftar periksa mainnetnya berubah gitu kan. Nah itu kan jujur Mang Adun sendiri ya, karena kan tidak melihat langsung, tidak mengawal langsung waktu proses KYC gitu kan. Barangkali ini mewakili ya, ini banyak yang nanya seperti itu. Jadi seolah-olah tuh kita tidak bersalah, kok gue ikutan ke bawah-bawah gitu kan. Nah itu kan Mang Adun hanya Kortim yang tahu. Karena apa? Kortim yang memeriksa dokumen kita, termasuk ini yang perlu banget digarisbawahi ya. Ini pioner wajib tahu kalau kata Mang Adun. Karena apa? Nih mohon maaf nih, ketika melakukan validator ya, masuk ke kolom validator dan melakukan validasi, maksudnya itu jelas banget Mang Adun ada pioner yang ngomong langsung berhadapan ke Mang Adun. Gue sih setujuin aja udah katanya. Lah tapi mau bagaimana lagi? Itu terus gimana Mang? Ya nanti juga kalau misalkan melakukan kesalahan berapa kali, ya dia di blacklist dari jadi validator, nggak jadi lagi validator. Jadi itu bukan cuma buat iseng-iseng kolom validator itu, tapi ada gitu. Nah khawatirnya ya ketika yang apa sih memverifikasi kembali itu validator soal ini nih gitu kan, ada yang seperti itu validator, atau ada yang tidak tahu terus salah klik gitu kan. Ini real, ngomong langsung ke Mang Adun gitu kan. Tuh, wah gue sih oke-oke aja katanya. Tapi ya itu nyata, itu real, itu ada gitu. Jadi sangat-sangat sayang ya, sangat disayangkan terjadinya banyak ya, ada yang memverifikasi atau ada yang mengonfirmasi ya bener Bang katanya, ada yang cuman fotonya tuh tangan doang gitu kan, ada yang fotonya kepalanya doang gitu, wajahnya nggak kelihatan waktu validator ada. Ya memang seperti itu. Coba deh kalau nggak percaya pioners yang lain yang sudah melakukan validasi, itu aneh-aneh gitu loh, pengambilan videonya apalah gitu kan, tidak sesuai dengan yang diminta oleh Kortim. Makanya kenapa Kortim tuh sekarang ya melakukan seolah-olah itu pembersihan dan benar-benar itu untuk
kembali ya, kembali untuk memastikan gitu, memastikan semuanya tuh benar-benar rapih dan bersih menuju open mainnet. Itu jangan sampai ada yang macam-macam deh ya. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Udah lah, itu yang tadi seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya ini dari user yang nggak disebutkan, mungkin karena Mang Adun masuk ke kolom berikutnya ini. Ini milik saya, KYC masih pending di nomor 7 mas. Oke, dah lama sekali. Terus kesimpulannya gimana ya? Banyak banget ya. Jadi beberapa waktu lalu itu teman Mang Adun ya, ya satu circle tongkrongan gitu kan, itu 1,5 tahun itu baru migrasi gitu. Ada yang sudah 3 tahun, ada, ini beneran ada gitu loh, ada yang 2 tahun dan sebagainya ya. Itu waktunya itu tidak ada yang tahu, itu yang tahu hanya Picor Team. Dan migrasi itu, dimigrasikannya koin kita itu secara berkelompok, tidak satu-satu. Misalkan kayak Mang Adun ada dapat tadi baca informasi itu 5 juta Pi dimigrasikan. Nah itu kan tidak mungkin untuk satu orang. Jadi pernah kita bahas waktu beberapa waktu lalu ya, itu dimigrasikannya koin Pi itu per kelompok atau per apa ya, nah namanya ya pokoknya satu rombongan lah istilahnya gitu. Jadi ya itu hanya core team yang tahu gitu kan. Jadi sabar buat yang belum migrasi ya, yakinlah nanti juga bakal migrasi selama kita manusia nyata ya. Syukur-syukur nanti akan datang juga untuk deteksi wajahnya, untuk kita memverifikasi bahwasanya akun kita ini real manusia nyata. Oke, seperti itu ya. Itu banyaklah yang kalau yang belum migrasi, sabar aja ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sudah nambang 3 tahun belum dapat undangan KYC. Nah ini bahkan sudah 3 tahun belum dapat undangan KYC, padahal referral semua sudah migrasi. Miris nggak sih? Ini sebenarnya udah sering ya, dulu Mang Adun bahas itu. Banyak faktor ya, banyak faktor yang menyebabkan kok kita belum dapat undangan KYC, malah yang lain dapat. Bahkan sempat beredar kabar, wah Kortim pilih kasih apalah ya, giliran pioner yang lama tuh nggak dikirimi KYC kata gitu kan. Padahal nggak gitu, undangan KYC itu random atau sembarang ya gitu. Sampainya kemana ya, itu sampainya umumnya udah pernah Mang Adun bahas itu ke yang sering klik petir. Pernah ada yang menghubungi Mang Adun yang minta nomor telepon waktu itu, tapi langsung Mang Adun hapus lagi ya, karena kayaknya penting banget gitu kan. Akhirnya ya sudah menghubungi melalui WhatsApp, kita ngobrol beberapa hari itu ya. Itu faktornya. Oh iya Mang katanya gitu. Jadi ibu itu waktu itu ibu itu waktu awal-awal memang jarang klik petirnya katanya gitu. Jadi ya akhirnya belum dapat undangan KYC aja sampai sekarang gitu. Padahal kalau aktif 1 bulan 2 bulan aja terus klik petirnya, jangan telat-telat gitu, jangan bolong-bolong gitu, itu dapat notifikasi KYC ya itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, seperti Mang Adun pernah kopdar, Mang Adun sebutkan di daerah Kecamatan Cibuaya ya, daerah Kerawang juga. Itu orangnya langsung dan masih ada sampai sekarang. Dia di bengkel ya kerjanya. Itu dia sendiri yang ngomong. Ini nggak apa-apa, Mang Adun ulang lagi supaya pioner yang baru gabung di channel Mang Adun ini bisa tahu juga ya, buat pengalaman. Jadi bisa misalkan menginformasikan ke pioner yang lain juga gitu. Dia sendiri bilang seperti ini. Saya A katanya ya, manggil Mang Adun kan AA gitu ya. Nah kalau Sunda itu saya tuh A katanya, saya itu sampai sekarang belum migrasi katanya, tapi malah bapak saya yang saya ajak nih sudah migrasi. Loh kok bisa gitu kata saya. Ya itu saya nggak tahu gitu lah kata saya. Harusnya, nah di situ kan banyak tuh ya yang lagi kopdar itu ada informasi seperti ini. Harusnya tuh nanti tuh kalau misalkan yang belum migrasi yang belum KYC ya, itu jangan dulu ngundang. Jangan ngundang yang anggota lain gitu loh. Karena apa? Karena kalau belum KYC, belum dapat undangan ya, itu dulu sering Mang Adun
istilahkan atau sederhanakan bahasanya ya seperti kita mau masuk hajatan gitu kan. Kita mau masuk hajatan, kalau belum dapat undangan bisa masuk gak? Ya nggak bisa, datang ke situ, oh siapa? Kok kayaknya gue nggak kenal ya? Gitu, ini diundang nggak? Nah, tapi kalau misalkan kita dapat undangan, contoh ya, ini nggak apa-apa Mangadun ulang lagi karena ini penting banget dan banyak yang baru gabung di channel Mangadun ya, gitu. Misalkan contoh Mangadun ya, ponakan Mangadun nikah gitu kan, Mang gitu kan. Nah, Mangadun kan dapat ya undangan gitu kan, secara apa saudara juga gitu. Mangadun bawa, misalkan mantan Mangadun lah, ya kan? Ini kan nggak dapat undangan nih mantan Mangadun ya, atau sering kita lihat lah anak-anak muda bawa ceweknya misalkan, atau cewek bawa cowoknya gitu kan, itu padahal cowoknya nggak dapat undangan atau ceweknya nggak dapat undangan, tapi karena yang bawanya dapat undangan, boleh masuk nggak? Boleh ikut makan nggak? Boleh. Ya itu, jadi itu bisa jadi salah satu faktor bagi yang sudah lama tapi belum dapat undangan QWC. Terus gimana Mang? Nanti dapat juga enggak undangan QWC? Dapat pasti dapat, cuman yaitu lama ya ini kenapa lama, yaitu penyebabnya di situ. Jadi core team hanya ingin memastikan gitu loh ya, misalkan mungkin nanti di flashbacknya seperti ini, oh iya ini ayahnya tadi udah dapat undangan QWC, security circle-nya siapa aja gitu kan, tim referralnya siapa aja, oh anaknya belum, kirimi kan gitu ya. Yakinlah selama kita manusia nyata nggak bakal ditinggal sama core team. Oke, banyak pokoknya teori-teori soal itu yang bisa kita baca dengan sendirinya ya. Oke, Pioner juga lama kelamaan Mangadun yakin, sedikit demi sedikit belajar bareng sama Mangadun, insya Allah ya kita diberikan paham. Oke ya, ini pertanyaannya sudah habis. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ada komentarnya yang belum dibalas, mohon maaf ya. Mangadun juga punya kesibukan rutinitas, jadi pasti Mangadun balas ya, seperti itu. Tapi ya kalau misalkan yang komentarnya bengkok-bengkok lu, jigjag-jigjag atau jungkir balik ya, gak susah ya ngebalasnya. Oke, seperti itu ya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada jawaban dari Mangadun yang keliru, tolong diluruskan seperti biasa ya, ngobrol-ngobrol bareng aja sama Mangadun mah ya tuh. Oke, thank you buat semuanya pioner yang stay selalu di channel Mangadun, yang like, comment, subscribe juga ya. Sehat selalu ya, sehat-sehat. Mangadun kemarin tadi malam ya tepar kecapean lah mungkin. Oke, pioner sehat selalu ya, dan rezekinya dilancarkan, dalam setiap urusannya juga diberkahi ya, amin. Mangadun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you pioner, bye bye.